terkait kasus intoleransi yang kemarin kan Pak Wapres sudah mendatangi korban-korban ya, yang anak kecil ini sudah dikunjungi terkait psikologisnya dan segala macam. Mungkin dari Bang Firdaus sebagai praktisi hukum bagaimana melihat hal tersebut gitu Bang? Ya kalau Wapres sudah datang, ya saya rasa semua harus menjaga kondusivitas, hargai juga kinerja Pak Wapres Gibran ya. Saya rasa juga memang udah tugasnya negara untuk mengayomi bangsa kita ini, untuk mengayomi hal tersebut ya, karena itu riskan dengan disintegrasi bangsa. Makanya Wapres yang turun langsung kan. Cuman yang saya sayangkan kenapa Menteri Agamanya diam aja, seribu bahasa gitu loh. Itu aja. Makanya saya bilang tadi, kalau seandainya Menteri Agama ini tuli, buta, bingung, nggak bisa ngomong, coba tolong diganti lah. Ya, saya siap jadi Menteri Agama. Saya siap menjaga semua orang beribadah di Indonesia agar nyaman dan tentram. Izin Bang, terkait Menteri Agama kemarin sebenarnya sudah memberikan statement bahwa beliau itu mengecam keras terkait tindakan-tindakan intoleransi tersebut gitu. Ya mengecam keras aja di medsos sama aja sama selebgram sama TikToker. Turunlah Menteri Agama itu seperti Pak Gibran, ya kan? Peduli, turun langsung ke sana dampingi Pak Gibran gitu loh. Tapi saya nggak tahu ya bagaimana kinerjanya, saya nggak tahu. Yang jelas kita doakan aja bangsa kita ini tetap kondusif ya. Semua program Pak Prabowo kita dukung, semua kita jalanin, mudah-mudahan ya semua Pak Prabowo itu mengambil sikap seperti itu, pastilah ada pikir panjang, pertimbangan panjang, karena Pak Prabowo bukan orang bodoh. Pak Prabowo ini menteri yang IQ-nya di atas rata-rata. Presidennya IQ-nya di atas rata-rata ya. Sekarang udah nggak jadi menteri, sekarang udah jadi presiden, sorry. Jadi Pak Prabowo ini orang cerdas, orang yang terjolimi di bangsa ini dulunya. Pak Prabowo ini pernah dijolimi, dilengserkan dari jabatannya sama seperti saya. Ya, hanya saja Pak Prabowo sekarang udah diabolisi oleh negara, saya belum. Sama-sama terjolimi, sama-sama senasib. Bang, tapi bagaimana sih Bang, ini kan sampai berarti kan kasus intoleransi ini kan kalau kita bicara di Indonesia masih sering terjadi gitu ya Bang ya. Sebelumnya juga di Cidahu belum kelar, sekarang sudah ada lagi di Padang gitu. Ini kalau dari Abang sebagai praktisi hukum, analisisnya seperti apa sih Bang? Maksudnya supaya orang itu tidak melakukan tindakan hal tersebut gitu. Tetapi yang saya tahu kan yang di Cidahu itu berjalan ya pasalnya. Berjalan. 9 orang katanya udah ditangkap. Saya rasa itu bentuk ketegasan daripada pemerintah Pak Prabowo gitu. Kemarinnya saya pikir kan tadi udah mau ada perdamaian kan, makanya saya protes kan kemarin kan, ribut-ribut saya. Tapi ternyata sekarang kan berjalan terus kan. Jadi ya udah biarkan aja pihak polisian melalui penyidik memeriksa mereka dan menentukan arah hukumnya kemana. Apakah naik P21, tahap 2 dan lain-lainnya, itu terserah mereka. Kalau dari Abang sendiri mungkin ada perlu undang-undang yang perlu direvisi nggak sih Bang terkait toleransi sendiri? Harus ada SKB 3 Menteri tentang itu. Jadi setiap ada orang yang melarang orang beragama harus ditangkap. Melarang saja sudah ditangkap, apalagi membuat kacau. Karena negara kita ini biarkan aja orang semua bikin gereja di tiap rumah nggak ada masalah, bikin masjid di tiap rumah nggak ada masalah. Siapa yang larang? Bikin musola di setiap gang nggak masalah. Asal jangan nggak beragama, gitu loh. Kalau masih ada orang yang minat beragama, menyembah Tuhannya, bagus dong. Bila perlu tuh ada orang sembahyang, ada orang ke gereja sebelah-sebelahan, gitu loh. Itu lebih top lagi kan binekanya. Gitu. Bang, tapi kalau dari Abang sendiri mungkin ada pesan khusus nggak sih untuk orang-orang yang saat ini masih tidak bineka tunggal ika gitu, masih ada kepentingan lain gitu ibaratnya. Jadi begini, orang yang tidak menghargai bineka tunggal ika berarti dia keluar dari ideologi kita. Dia orang ateis, orang komunis yang tidak yakin dengan indahnya persatuan. Karena agama itu disebarkan untuk menyebarkan kasih sayang dan cinta kasih antara sesama agama. Makanya ketika Nabi Allah Muhammad SAW memahami tentang itu, keluarlah firman yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, firman atau hadis ya. Lakum dinukum waliyadin, agamaku. Makanya oleh Rasul SAW, presiden Islam pertama di dunia, mengangkat kaum Quraisy yang kafir sebagai wali kota dan gubernur waktu itu. Beliau presidennya, saking beliau mencintai kebinekaan. Nah, kebinekaan yang diciptakan oleh Rasulullah SAW menjadi sunatullah.
Jadi harus saling sayang menyayangi walaupun mereka berbeda agama. Karena memang dari zaman Nabi Ibrahim turunnya generasinya Rasulullah SAW, kakeknya Rasulullah SAW, itu udah keberagaman. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Quraisy, apa segala. Jadi perbedaan. Jadi itulah keindahan perbedaan. Ngapain lagi? Kita harus tahu pohon kita. Mungkin nenek moyang saya di atas-atasnya juga orang-orang Yahudi atau Nasrani, kan mana tahu, sama seperti dia gitu. Nah dia ini, waketum saya ini istrinya orang Kristen, Katolik, beliaunya Islam. Perbedaan itu indah. Perbedaan itu indah. Nah sekarang anaknya Islam. masuk pesantren, gitu loh. Oh istrinya Kristen, tetap pada keyakinan masing-masing. Kita hargai itu. Gitu loh. Dan di kantor saya ada 4 orang Kristen, orang Batak, orang Cina, ada orang Hindu, orang Buddha, gitu loh. Itulah keindahan beragam agama. Nah, bagaimana cara abang itu untuk supaya menyatukan gitu dalam, ya tidak usah jauh-jauh dari kantor abang aja deh, kan abang juga tadi menyebut ada orang Hindu, orang ini. Bagaimana cara abang itu untuk menyatukan supaya menjadi tim gitu? Ya yang penting kita jangan ngomong agama, kita asik aja. Selama lo asik, lo bodo amat, lo urusan lo vertikal sama Allah SWT, sama Tuhan lo, sama Sang Hyang Widi atau sama Yesus Kristus apa segala. Tapi sekarang di sini kita nongkrong bareng ya kan, selama lu asik lu temen gue, lo nggak asik gue ketok pakai centong kan gitu. Berarti kalau dari Bang Firdaus sendiri mendukung ya langkah dari Pak Wapres ini untuk ya. Dia mendukung dong. Harus. Pak Gibran itu bagus loh programnya. Mau turun ke lapangan. Peduli lagi. Itu benar-benar itu calon pemimpin masa depan Pak Gibran itu. Benar-benar ya. Dia tuh orangnya nggak banyak ngomong, kerja. Sama seperti Pak Jokowi. Makanya Pak Gibran itu perlu kita jaga. Itu calon pemimpin ke depan. Bang, terakhir mungkin ada pesan nggak sih untuk para pelaku intoleran yang saat ini masih berkeliaran gitu Bang, dari Bang Firdaus sendiri? Ya sebenarnya intoleran ini kan karena mabuk agama, ya kan? Dia berlebihan mempelajari kitab Al-Quran, mempelajari ini misalnya kan, tafsir, ada tafsir yang melenceng, tidak mengacu pada Al-Quranul Karim. Akhirnya bablas, orang dikafir-kafirin, kufar kafir, garis keras ujung-ujungnya. Padahal indahnya kebersamaan itu Berapa lebih itu indah. garis lembek? Indahnya kedamaian. Garis lembek. Indahnya kebersamaan. Kalau ibu garis kenyal. Ini waketum juga. Waketum saya. Ini waketum kita ada 12. Ini satu waketum 2, ada 10 lagi wakil ketua umum yang lainnya. Kenapa bisa 12 Bang? Ya kan ada bidang-bidang, divisi. Kan ada divisi ini kan divisi pertambangan, divisi penerangan, ada divisi ekonomi, ada 12 divisi. Ada PT-nya lagi, ada koperasinya lagi. Kita ada lengkap urusan. Oke.